Selamat datang di Jam Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas logika predikat. Apa itu logika predikat? Logika predikat merupakan pengembangan dari logika proposisi yang memungkinkan kita menyatakan pernyataan secara lebih umum dengan menggunakan variabel, predikat, dan kuantor. Predikat dan variabel. Variabel adalah simbol untuk mewakili suatu objek, biasanya ditulis dengan huruf seperti X, Y, atau Z. Sedangkan predikat adalah pernyataan yang menyatakan sifat atau kondisi dari variabel tersebut. Contohnya, PX, X adalah mahasiswa, QX, X rajin belajar, X adalah variabel, sedangkan P dan Q adalah predikat. Selanjutnya, apa itu kuantor? Kuantor adalah simbol dalam logika predikat yang digunakan untuk menyatakan banyak objek yang memenuhi suatu predikat. Dengan kuantor, kita bisa menyatakan apakah pernyataan berlaku untuk semua objek atau hanya sebagian objek saja. Jenis-jenis kuantor. Kuantor universal dibaca untuk semua, digunakan jika pernyataan berlaku untuk seluruh anggota. Sedangkan kuantor eksistensial dibaca ada atau terdapat, digunakan jika pernyataan berlaku untuk minimal satu anggota saja. Contoh kuantor universal. Jika bentuk logika predikatnya PX, X adalah manusia, QX, X bernapas, dengan dalam bentuk ekspresi seperti ini, maka hasilnya adalah untuk semua X, jika X adalah manusia, maka X bernapas. Berikutnya, contoh eksistensial. Logika predikatnya PX, X hanya pemakan sayuran atau vegetarian, X-nya sama dengan manusia, maka jika bentuk ekspresinya seperti ini, maka hasilnya ada beberapa manusia hanya pemakan sayuran atau vegetarian. Jika teman-teman masih bingung, kita bisa lanjut ke contoh berikut ini. Kembali lagi bersama saya di Jam Edukasi. Kali ini kita akan lanjut membahas contoh supaya teman-teman lebih paham bagaimana cara menggunakan logika predikat dengan baik dan benar. Baik, di sini sudah ada contoh soalnya. Kita memiliki PX, mahasiswa menyukai permainan sepak bola. Lalu ada QX, mahasiswa menyukai badminton. Kita disuruh mengubah ke dalam bentuk ekspresi logika kuantor universal. Kita ketahui, mahasiswa di sini bisa diwakilkan oleh variabel X. Maka kita tulis X sama dengan mahasiswa. Setelah kita mengetahui bahwasannya variabelnya adalah X, maka kita tinggal masukkan ekspresi universal, yaitu A terbalik. Maka tinggal kita masukkan saja variabelnya, lalu kita bisa tambahkan predikat yang ingin kita masukkan. Jika kita ingin masukkan predikat P, maka kita masukkan P dalam kurung X. Maka ini berarti sahabat dibaca, semua mahasiswa menyukai permainan sepak bola. Oke, ini pakai siap mau pakai dan buat. Selanjutnya teman, jika Anda ingin masukkan dengan Q, maka sama juga seperti tadi. Kuantor universal, masukkan variabel, lalu masukkan predikatnya, yaitu Q dalam kurung X. Maka ini bisa dibaca semua mahasiswa menyukai badminton. Jika Anda ingin menggabungkan keduanya juga bisa. Caranya adalah tulis kuantor universal dengan variabelnya. Baru kita letak tanda kurung di sini. Guna tanda kurung ini adalah mengkhususkan dua predikatnya. Masukkan dua predikatnya. Di tengah ini kita tambah bentuk konjungsi. Atau konjungsi ini bisa diartikan sebagai dan sebagainya. Masukkan lagi predikat kedua, maka sudah jadi. Dan ini bisa dibaca semua mahasiswa menyukai
Semua mahasiswa menyukai badminton dan sepak bola. Selanjutnya kita memiliki ekspresi kuantum esensial X dalam kurung EX konjungsi QX. Maka kita diminta diubah dalam kalimat sehari-hari. Kita tahu di depan sini adalah kuantum esensial, yang berarti berapa kalimatnya adalah esensial, yaitu beberapa atau terdapat. Maka kita ubah dalam bahasa sehari-hari. Ini dibaca beberapa mahasiswa menyukai sepak bola dan badminton. Yap, beginilah bentuknya jika sudah kita ubah dalam bentuk kata-kata sehari-hari. Mari kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Lanjut ke contoh kedua. Di contoh kedua kita mempunyai predikat PX anak kelas 1C suka MTK, QX anak kelas 1C suka IPA. Kita diminta diubah ke dalam bentuk ekspresi logika kuantum esensial. Dan untuk kita menghemat durasi supaya tidak lebih panjang, saya akan menjelaskan dengan kata-kata saja. Kuantum esensial ditandai dengan E terbalik. Jika kita diminta diubah dalam bentuk ekspresi logika, maka bahwasannya kita ketahui dulu bahwasannya anak kelas 1C bisa diwakilkan oleh variabel X. Jadi, kita tinggal menuliskan kuantum esensial mewakili variabel X. Maka jika kita ingin menggunakan predikat yang pertama, kita tinggal letakkan predikat pertama P dalam kurung X. Jika teman-teman bingung ini dibaca apa, ini bisa dibaca beberapa anak kelas 1C menyukai pelajaran MTK. Selanjutnya, jika kita ingin mengubah dengan predikat yang kedua, maka sama saja. Kuantum esensial E terbalik variabel X predikat Q dalam kurung. Ini bisa dibaca beberapa anak C menyukai pelajaran IPA. Teman-teman juga bisa merubahnya ke dalam bentuk yang ketiga, yaitu menggabungkan keduanya dengan menggunakan tanda kurung seperti ini. Lalu kali ini kita akan menggunakan tanda yang berbeda, yaitu tanda disjungsi. Kata disjungsi ini bisa diartikan atau, dan kita letakkan predikat kedua. Nah, ini juga dalam bahasa sehari-hari kita bisa baca beberapa anak kelas 1C suka pelajaran MTK dan pelajaran IPA. Selanjutnya, kita diminta untuk mengubah ekspresi logika ini ke dalam bahasa sehari-hari. Ini adalah kuantum universal, maka bisa kita artikan semua. Di sini terdapat variabel predikat pertama dan predikat kedua, dan tengah ini ada tanda atau disjungsi. Maka bisa kita artikan seperti ini: semua anak kelas 1C menyukai MTK atau IPA. Jika teman-teman masih belum paham juga, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Selamat datang di contoh ketiga atau contoh terakhir dari saya. Nah, di contoh terakhir ini kita memiliki satu predikat, yaitu QY kelas 1C mabuk saat naik mobil. Seperti yang saya katakan di awal tadi, variabel bisa diwakilkan oleh X, Y, Z. Jadi tidak ada masalah. Jadi, kelas 1C bisa diwakilkan oleh variabel, maka kelas 1C kita sama dengan Y. Nah, predikat yang paling utama adalah Q-nya adalah mabuk saat naik mobil.
kita diminta untuk mengubahnya menjadi ekspresi logika kuantor eksistensial. Berarti kita masukkan kuantor eksistensialnya, yaitu terbalik, lalu variabelnya dan predikatnya. Untuk teman-teman yang bertanya kenapa Y-nya ditulis kembali, karena ini untuk memanggil predikat yang ada di soalnya, supaya tahu predikat mana yang kita panggil. Jika sudah seperti ini, kita bisa baca beberapa anak kelas 1C mabuk saat naik mobil. Sedangkan di bawahnya kita dikasih ekspresi logika seperti ini. Melihat predikat QY berarti dari di atas kelas 1C mabuk saat naik mobil, kita dikasih kuantor universal dan kita diminta jadikannya dalam bahasa sehari-hari. Berarti jika dalam bahasa sehari-hari, kuantor universal artinya semua. Arti QY-nya atau ekspresi logika yang kita panggil dari atas, berarti bisa kita artikan semua anak kelas 1C mabuk saat naik mobil. Berikut penjelasan contoh-contoh dari saya. Sebenarnya logika predikat itu tidak susah, hanya saja perspektif logika yang agak sedikit membingungkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan maafkan saya jika terdapat banyak salah tulisan kata. Saya akhiri dengan tulisan dan ucapan.